Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kita masih belajar pada pelajaran yang kelima, Cinta Nabi dan Rasul bagian 2. Teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi yang ketiga. Nabi yang pertama Adam, Idris, yang ketiga adalah Nuh alaihi salam. Pada kesempatan kali ini kita akan meneladani kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Nuh bernama Lama bin Mutawashilah bin Idris. Kaum Nabi Nuh menyembah patung sebagai Tuhan mereka. Jadi kaum Nabi Nuh ini menganggap patung adalah Tuhan mereka. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala mereka. Namun hanya sedikit yang mau beriman kepada ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit saja yang beriman kepada ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya tidak mau mendengar nasihat Nabi Nuh. Mereka menutup telinga dengan jari dan menutup wajah agar mereka tidak mendengar nasihat Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal. Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman melaksanakan perintah Allah tersebut, yaitu membuat kapal. Mereka bekerja keras siang dan malam. Selanjutnya, Nabi Nuh alaihissalam dihina oleh kaumnya, menganggap bahwa Nabi Nuh dan kaumnya sudah gila karena Nabi Nuh dan kaumnya membuat perahu atau kapal di atas bukit dan di dalam hutan, bukan di pinggir pantai. Mereka atau kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman merusak kapal Nabi Nuh yang dibuat oleh Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Nabi Nuh tetap sabar dan memperbaiki kapalnya. Setelah kapalnya jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum yang beriman untuk naik kapal. Ada hewan yang berpasang-pasangan juga menaiki kapal yang telah dibangun oleh Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Setelah kapal jadi, semuanya masuk dan Allah menunjukkan kuasanya, yaitu Allah menurunkan hujan yang sangat lebat dan petir yang menyambar tak henti-hentinya. Maka terjadilah banjir yang sangat besar. Rumah, pohon, dan gunung-gunung terendam air karena hujan dan petir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaum yang beriman selamat karena berada di dalam kapal yang telah dipersiapkan oleh Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Sedangkan yang tidak beriman tenggelam dalam banjir. Orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tenggelam, termasuk istrinya, istri Nabi Nuh, dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, yang tidak mau naik perahu bersamanya. Nah, anak yang soleh dan solehah, sikapku. Aku bekerja keras dan bisa bekerja sama dengan orang lain dalam meraih cita-cita dan kepentingan bersama. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh saat mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum yang beriman, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka ia akan mengerjakan meskipun orang lain menganggapnya dengan sebutan gila atau tidak masuk akal. Nah, anak yang soleh dan solehah, kita juga harus bisa bekerja sama sebagaimana kaum Nabi Nuh untuk membangun kapal bersama-sama, membangun kapal demi kebaikan dan kepentingan bersama. Demikianlah pembahasan kali ini tentang keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat meneladani Nabi Nuh alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.